Lalu lihat orang yang hidupnya stagnan tapi selalu merasa dunia yang salah. Sedikit tekanan langsung ngeluh, sedikit kritik langsung tersinggung. Aneh ya, di era penuh akses peluang dan ilmu, justru banyak orang memilih hidup dengan mental cacing, merayap, bersembunyi, dan menyalahkan keadaan. Padahal di sisi lain, ada orang-orang dengan kondisi awal biasa aja tapi mentalnya naga, tahan banting, berani naik kelas, dan konsisten bertumbuh. Pertanyaannya bukan lagi soal bakat atau keberuntungan, tapi soal mentalitas. Lo hidup sebagai cacing atau sedang melatih diri jadi naga, bro? Mental cacing bukan. Dalam psikologi ini dekat dengan konsep victim mentality dan learned helplessness, yaitu kondisi ketika seseorang terlalu sering gagal, disakiti, atau ditekan hingga akhirnya percaya bahwa usaha tidak akan mengubah apapun. Ciri-cirinya jelas, selalu menyalahkan keadaan, sistem, orang tua, pasangan, pemerintah. Takut mencoba karena trauma gagal lah, lebih nyaman mengeluh daripada berlatih lah, merasa dunia tidak adil, tapi enggan meningkatkan kapasitas diri. Mental cacing hidup di bawah tanah, aman tapi gelap. Dia tidak bermimpi tinggi karena baginya mimpi hanya sumber kecewa. Secara kognitif, dia diperkuat oleh fixed mindset. Orang dengan fixed mindset percaya, gue memang segini, kalau gagal, berarti bukan jalan gue. Masalahnya, mentalitas ini menular. Di tongkrongan, di media sosial, bahkan di rumah. Ngapain capek-capek, orang jujur susah sukses, orang baik selalu kalah. Lama-lama narasi ini menjadi identitas, dan ketika identitas terbentuk, otak akan mencari pembenaran bukan solusi. Yang lebih berbahaya, mental cacing sering merasa paling realistis, padahal itu bukan realistis. Itu pesimis yang dibungkus logika. Dalam psikologi eksistensial, hidup seperti ini membuat manusia kehilangan sense of agency, perasaan bahwa gue punya kendali atas hidup gue. Akibatnya, mudah iri, mudah benci, mudah putus asa, tapi sulit berubah. Cacing bertahan hidup dengan bersembunyi, tapi manusia diciptakan bukan hanya untuk bertahan, melainkan bertumbuh. Sekarang kita bicara mental naga. Naga bukan makhluk yang lahir kuat, ia tumbuh lewat api, tekanan, dan kesendirian. Dalam psikologi modern, mental naga adalah kombinasi dari growth mindset, resilience, internal locus of control. Orang dengan mental nggak percaya satu hal, hidup boleh keras tapi gue nggak akan berhenti bertumbuh. Saat gagal dia bertanya, apa yang bisa gue pelajarin? Bukan kenapa gue sial ya. Ini selaras dengan teori self-efficacy. Keyakinan bahwa usaha kita berdampak pada hasil meski belum sempurna. Mental naga tidak kebal luka tapi dia belajar dari luka. Dia tidak menunggu motivasi, dia membangun disiplin. Di era sekarang, mental naga terlihat pada anak muda yang konsisten upgrade skill. Orang biasa yang mau mulai dari nol. Individu yang berhenti menyalahkan masa lalu. Secara neurologis, ini penting bro. Otak manusia plastis, bisa berubah melalui kebiasaan. Setiap kali lo memilih bertahan saat ingin menyerah, koneksi saraf lo diperkuat. Mental naga juga tidak reaktif secara emosional. Dia marah iya, kecewa iya, tapi tidak membiarkan emosi mengendalikan arah hidupnya. Dalam stoicisme modern, ini disebut you can control event but you can control your response. Naga tidak hidup untuk validasi, dia hidup untuk transformasi dan kabar baiknya. Tidak ada manusia yang terlahir naga, semua berawal dari cacing yang memilih bertumbuh. Transformasi mental tidak instan, dia tidak terjadi lewat quotes tapi lewat keputusan harian. Langkah pertama, sadar posisi, berani jujur pada diri sendiri, gue lagi hidup dengan mental apa. Langkah kedua, ubah narasi internal. Dalam CBT Cognitive Behavior Therapy, pikiran, emosi, perilaku. Jika narasi lo gue selalu gagal, maka perilaku lo akan menghindari tantangan. Ganti dengan gue belum berhasil tapi gue bakal belajar. Langkah ketiga, tumbuhkan toleransi terhadap ketidaknyamanan. Mental cacing lari dari tidak nyaman, mental naga menjadikannya latihan. Mulai dari kecil, disiplin bangun pagi, konsisten belajar, berani tidak disukai, berani gagal di depan orang. Langkah keempat, lingkungan. Lo tidak bisa jadi naga di kolam cacing. Psikologi sosial membuktikan perilaku manusia sangat dipengaruhi norma kelompok. Bukan berarti sombong, tapi sadar bahwa lingkungan adalah nutrisi mental. Dan terakhir, makna hidup. Menurut Viktor Frankl, manusia sanggup melewati penderitaan jika ia tahu untuk apa ia hidup. Tanpa makna, orang mudah menyerah. Dengan makna, takaran menjadi bahan bakar. Mental naga bukan tentang menjadi paling hebat, tapi menjadi lebih kuat dari versi diri lo kemarin, bro. Pertanyaannya sekarang bukan apakah hidup ini adil, tapi apakah gua mau bertumbuh. Karena dunia tidak kekurangan orang pintar, dunia kekurangan orang yang bermental kuat. Kalau lo merasa konten ini menampar tak menyadarkan, tekan like. Kalau lo ingin berhenti hidup sebagai cacing, subscribe. Dan tulis di kolom komentar, hari ini gue memilih jadi cacing yang bertumbuh, atau naga yang bangkit. Ingat, cacing hidup aman di tanah, naga hidup beresiko, tapi menguasai langit bro.